Halo, selamat datang di channel Sobat Senja. Kumaha damang, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Pearl Pram yang disutradarai oleh Danty Yore. Film ini dibintangi oleh Emily Sweet sebagai Wendy, Chris Leary sebagai Rustin, Houston sebagai Brandon, Tiana Tato sebagai Melanie, dan John sebagai Harsel. Sebelum menonton, siapkan snack, lalu tarik selimut, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali 15 tahun kemudian setelah terjadinya pembunuhan. Ada seorang pria yang sedang chattingan bersama pacarnya dan pria itu menginginkan pacarnya untuk mengirimkan pap bugil. Lalu ia mengambil handbody, namun handbody itu terjatuh. Ketika ia hendak mengambil handbody itu, ternyata pacarnya berada di bawah tempat tidurnya yang membuat si pria itu kaget. Lalu pacarnya menanyakan, untuk apa kamu mengambil handbody? Si pria itu pun menjawab bahwa handbody ini untuk ia berlatih di lapangan. Dan pacarnya pun tanpa basa-basi mengajaknya untuk mantap-mantap. Ketika ia ingin membukakan celananya, ibunya masuk yang membuat ia malu. Lalu ibunya memberitahu bahwa temannya Rustin dan Melanie sedang menunggunya. Rustin dan Melanie masuk ke kamarnya Brandon. Mereka pun berfoto-foto. Ketika Wendy melihat video, ia mendapatkan notifikasi dari Pearl Pram dan mengajak temannya untuk berangkat ke sana. Namun, Rustin melarang mereka untuk berangkat. Menurut Rustin, sudah banyak sekali pembunuhan di labirin itu. Dan itu adalah kisah nyata sekitar 15 tahun lalu sebelum labirin itu berhantu. Mereka sering menculik gadis untuk dijadikan persembahan. Namun, temannya membantah bahwa itu adalah berita bohong. Akhirnya, Melanie mengajak mereka untuk segera bersiap-siap. Akhirnya, Rustin juga ikut karena terpaksa. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan berangkat. Scene beralih kepada seorang pria yang sedang mempresentasikan bahwa ini adalah bulan terakhir. Sekaligus, mereka adalah pemilik labirin jagung. Mereka berpakaian layaknya seorang pembunuh, dan si pria itu memberitahu mereka bahwa di labirin VIP harus butuh perhatian khusus. Lalu si pria itu menyuruh mereka untuk merapat, dan mereka berdoa dengan keyakinan yang dianutnya, dan mereka semua ternyata adalah anggota keluarga. Mereka pun sampai di labirin jagung. Ia pergi untuk masuk ke labirin, tetapi Brandon ia mencari toilet karena ia sudah tidak tahan lagi untuk buang air kecil. Sedangkan Wendy, ia melihat keadaan sudah aneh. Rustin dan Brandon pergi untuk menemui Melanie dan Wendy. Mereka disambut oleh pihak labirin itu, bahwa labirin itu luasnya sekitar 100 hektar. Wendy, Brandon, dan Rustin berhasil, namun Melanie mendapatkan cap yang tidak sama. Dan sebelum masuk ke labirin, alat elektronik dikumpulkan. Lalu Melanie menanyakan kepada petugas yang ada di sana bahwa capnya ada yang salah. Lalu petugas itu memberitahu Melanie bahwa Melanie itu adalah pelanggannya yang ke-10.000 di musim ini dan mereka mendapatkan labirin VIP yang semua orang tidak mendapatkannya. Lalu si pria itu memberitahu bahwa labirin itu terjadi setahun sekali dan labirin VIP berbeda dengan labirin biasa. Si pria itu pun menantang mereka jika mereka keluar tidak lebih dari 2 jam, mereka akan mendapatkan $5.000. Si pria itu bernama Harsel, dan Harsel juga menantangnya lagi. Jika mereka menyelesaikan kurang dari 1 jam, maka hadiahnya akan digandakan menjadi $10.000 yang membuat mereka menjadi penasaran dan mereka setuju dengan apa yang diucapkan Harsel. Lalu Harsel menyuruh mereka untuk menaiki mobilnya dan membawa mereka ke labirin VIP. Mereka sangat senang diberikan permainan yang diberikan oleh Harsel dan tampak baik-baik saja. Akhirnya, mereka sampai di pintu masuk labirin VIP. Mereka diberitahu dulu oleh Harsel bahwa ada 5 jalur, dan jika mereka gagal di jalur itu dan tidak berhasil melewatinya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa.
Melanie ingin mereka berpencar, namun menurut Harsel, mereka bisa bersama-sama untuk melalui satu jalur. Rastin mengajak mereka untuk memecahkan ini bersama-sama. Namun menurut Melanie, jika mereka berpencar, maka peluang untuk menang pun semakin cepat. Harsel pun menanyai mereka jika mereka tidak mau labirin VIP, mereka boleh kembali dan masuk ke labirin biasa. Namun mereka malah meremehkan dan akan tetap masuk ke labirin VIP. Dan Rastin ia berangkat lalu disusul dengan teman lainnya. Permainan pun dimulai. Lalu Harsel memberitahu timnya bahwa permainan sudah dimulai. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Brandon belum menemukan akhir dari labirin itu. Begitu juga Rastin, Wendy, dan Melanie juga belum menemukan titik akhir dari labirin ini. Semakin lama, mereka belum juga menemukan akhir dari labirin itu. Wendy dengan tenang dan tidak takut oleh hantu yang ada di sana. Sedangkan Rastin, ia diganggu oleh pria besar seperti orang-orangan sawah. Rastin meremehkan orang tersebut. Hari sudah menjelang maghrib, namun mereka belum juga menemukan akhir dari labirin itu. Hingga Melanie sampai di sebuah tempat dan memanggil nama teman-temannya. Namun itu hanyalah sia-sia. Ia hanya melihat hamparan pohon jagung. Hari pun sudah memasuki malam, di mana Brandon bertemu dengan wanita jalang. Dan perempuan jalang itu mengajak Brandon untuk mantap-mantap. Lalu Brandon menolak ajakan tersebut karena ia setia kepada pasangannya. Lalu wanita itu menyuruh Brandon untuk berlari karena wanita itu butuh olahraga. Dan wanita itu langsung menebaskan goloknya ke kaki Brandon sehingga Brandon cedera. Brandon kabur dengan kaki yang terluka. Lalu wanita itu mengejar di belakangnya. Sedangkan Melanie, ia bertemu dengan pria besar dengan wajah yang tertutup dan membawa sebuah gergaji mesin. Dan menurut Melanie, itu hanyalah permainan. Melanie mencoba mendekati pria besar itu. Lalu Melanie dibuat terjatuh oleh pria besar itu sehingga ia merasa sedikit pusing. Lalu pria besar itu menyerang Melanie dengan menggunakan gergaji mesin. Melanie mencoba menyerang pria itu dengan menggunakan pisau, namun itu tak berhasil. Lalu Melanie mencoba menyerangnya lagi dan Melanie berhasil melukai pria besar itu. Lalu Melanie bersembunyi di balik pohon jagung. Si pria besar itu pun bolak-balik sampai menyalakan gergajinya dan merusak pohon jagung. Dan Melanie ia berhasil bersembunyi dari orang itu. Sedangkan Brandon, ia masih berlari dengan kakinya yang terluka, dan wanita jalang itu masih saja mengikutinya dari belakang dan menemukannya. Brandon hendak kabur, namun ia dihalangi oleh si pria yang membawa gergaji mesin. Brandon langsung dibius oleh wanita itu. Lalu wanita itu memarahi si pria gergaji mesin karena seharusnya ia berada di jalur 4. Si pria itu memberitahunya bahwa si wanita itu berhasil lolos dan menyuruh si pria besar itu untuk membawa Brandon ke lab. Si pria besar itu pun membawa Brandon ke lab, sedangkan Rastin, ia melihat pria dengan jubah putih dan ia masih saja meremehkan orang itu. Namun orang itu tidak berbicara sedikit pun. Si pria itu pun pergi. Rastin mengambil buah dan melemparkannya kepada orang-orangan sawah, terus-menerus. Ketika ia sedang berjalan dan hendak melempar orang-orangan sawah, ia diserang dari belakang, yang membuatnya harus kehilangan satu tangan. Rastin mencoba kabur. Lalu Melanie datang dan ingin membantu Rastin dan memberitahu Melanie bahwa tangannya sudah putus. Ternyata Melanie adalah adiknya Rastin dan menyuruh Melanie untuk membuang semua hal porno yang ada pada ranjang rumahnya karena ia takut ibu dan ayahnya melihat itu. Dan Rastin juga memiliki hasrat seks yang sangat tidak biasa. Tak disangka Melanie diserang oleh seorang dari belakang dan Rastin mencoba untuk kabur. Akhirnya Rastin ditabrak oleh salah satu pembunuh itu hingga ia tewas. Melanie berhasil membunuh salah satu pembunuh itu, lalu ia pergi. Scene beralih kepada Brandon, ia dikuliti hidup-hidup oleh wanita itu yang membuat Brandon kesakitan yang sangat luar biasa. Dan wanita itu pun menutup mulut Brandon agar ia tidak bisa teriak-teriak.
Tak lama kemudian, temannya si wanita pembunuh itu datang dengan membawa mayat temannya yang dibunuh oleh Melanie, dan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sedangkan Wendy, ia bertemu dengan dua orang badut. Badut itu menawari Wendy es krim dan memberinya sebuah pertunjukan dan menawarinya cemilan. Namun Wendy tidak tertarik dengan pemberian badut itu, yang membuat badut itu sedih. Ketika Wendy ingin pergi, kepala Wendy dijerat oleh badut itu, yang membuat Wendy lemas dan Wendy berhasil melawan badut itu. Lalu Wendy dikejar dengan mobil oleh badut itu dan bertemu dengan Melanie. Lalu badut itu menembak Wendy sehingga ia terluka parah di bagian perut dan ia ditarik oleh badut itu. Lalu Melanie mencoba kabur. Akhirnya Melanie sampai di sebuah bangunan atau gudang. Dan Melanie melihat para pembunuh itu. Melanie mencoba menyusup ke ruangan itu. Namun usahanya sia-sia. Melanie tertangkap oleh pembunuh itu dan mencekiknya hingga Melanie pingsan. Dan pada akhirnya Melanie terbangun dari pingsannya. Melanie melihat Wendy sudah tidak berdaya dengan tangan yang terikat, dan Melanie berjanji akan menyelamatkan Wendy. Para pembunuh itu pun datang dan menghampiri mereka, dan Harsel akan membunuh Melanie karena Melanie sudah membunuh anaknya. Harsel pun membunuh Wendy, yang membuat Melanie semakin marah, dan Melanie berjanji akan membunuh mereka semua. Para pembunuh itu memberitahu Melanie bahwa ia sangat spesial karena Melanie mempunyai gen yang berbeda. Ternyata yang pertama Melanie masuk itu bukan cap, ternyata itu alat lakmus, dan mereka menjadikannya sebuah krim wajah. Dan mereka sangat bahagia karena gen Melanie sangat bagus dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Dan Melanie harus tetap hidup karena untuk penelitian. Dan meskipun Melanie mati, sel kulitnya pun akan masih hidup hingga berminggu-minggu. Melanie, ia berhasil melepaskan ikatan talinya dan membawa pisau. Melanie mengancam mereka semua, dan Melanie menggorokkan pisau itu ke lehernya sehingga Melanie mati, yang membuat mereka menjadi sedih. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan seorang ibu yang sedang mencari anaknya dan membagikan selembar kertas, lalu menghampiri salah satu toko. Ternyata penjual itu adalah si pembunuh. Mereka berpura-pura tidak tahu dan menawarkan sebuah krim wajah. Lalu ibu itu pun mencobanya dan beraromakan kayu putih, yang membuat ia teringat pada kamar anaknya. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Enjoy!